dan seterusnya hingga kombinasi 3 faktor. Nah, terakhir teman-teman tinggal klik kanan, kemudian copy sebagai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana melakukan analisis of variance atau analisis data rancangan acak kelompok 3 faktor menggunakan aplikasi Minitab. Nah, tahapan pertama tentunya teman-teman mesti memahami data yang akan digunakan. Nah, di sini saya menggunakan 3 faktor, yakni faktor V, faktor V atau varietas, kemudian faktor P atau faktor pupuk, kemudian ada faktor J atau jarak tanam, di mana masing-masing faktor ini memiliki 3 taraf atau 3 level. Nah, bisa dilihat di layar terkait dengan taraf dari masing-masing faktor tersebut. Kemudian total kombinasi yakni 3 kali 3 kali 3, sehingga ada 27 kombinasi perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali atau memiliki 3 kelompok karena rancangan acak kelompok, sehingga diperoleh 81 unit percobaan. Kemudian selanjutnya tahapan yang mesti dilakukan adalah menyiapkan data awal seperti ini. Jadi datanya saya buat seperti ini untuk lebih mudah kita memahami ya. Jadi bisa diikuti bagi yang ingin mencoba. Kemudian selanjutnya untuk melakukan analisis menggunakan aplikasi Minitab, tentunya kita harus menyesuaikan dengan format atau template dari aplikasi Minitab tersebut. Nah, formatnya seperti ini ya. Tinggal dibuat, ada kolom varietas, kemudian kolom pupuk dan kolom jarak tanam, kemudian kelompok dan hasil tinggi tanaman. Kebetulan di sini kita menggunakan hasil tinggi tanaman sebagai contoh. Nah, untuk analisis secara manual yang akan kita bandingkan dengan hasil aplikasi Minitab ini, itu bisa dilihat di video kami sebelumnya, di mana ada analisis 3 faktorial menggunakan Microsoft Excel. Analisis rancangan acak kelompok 3 faktorial menggunakan Microsoft Excel. Nanti kita akan bandingkan hasilnya. Kemudian kita kembali. Nah, di sini ada template untuk aplikasi Minitab. Dengan template ini tentunya tinggal kita pindahkan. Jadi data yang ada di sini kita tinggal copy paste di sini. Nah, setelah dipindahkan, setelah di copy paste, kemudian kita tinggal pindahkan kembali. Jadi sudah tersusun seperti ini. Selanjutnya tinggal kita copy. Jadi templatenya sudah seperti ini, tinggal kita pindahkan di aplikasi Minitab kita seperti ini ya. Nah, tinggal kita klik kanan, kemudian paste cell seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita pilih start, menu start, kemudian kita pilih general linear model seperti ini. Responnya hasil tinggi tanaman, kemudian untuk faktornya, untuk faktor ada varietas, ada pupuk, ada jarak tanam, ada kelompok. Ya, jadi ada 4 faktor. Ada 3 faktor ditambah 1 faktor kelompok karena rancangan acak kelompok. Kemudian selanjutnya kita pilih model. Nah, di sini model secara otomatis ada varietas, pupuk, jarak tanam dan kelompok. Kemudian kita tinggal tambahkan kombinasi 2 faktor, varietas dan pupuk seperti ini. Kemudian varietas dan jarak tanam, kemudian pupuk dan jarak tanam seperti ini. Selanjutnya kita ganti kombinasi 3 faktor, kemudian kita tambahkan varietas seperti ini. Selanjutnya kita pilih atau kita klik OK. Kemudian kita lanjutkan OK seperti ini. Hasilnya akan muncul seperti ini ya. Nah, ini merupakan hasil sumber analisis sidik ragam ANOVA rancangan acak kelompok 3 faktor. Tinggal kita klik kanan, kemudian copy sebagai gambar, kemudian kita pindahkan di Excel. Kita bandingkan dengan hasil yang ada sebelumnya. Nah, di sini ya, Ctrl V seperti ini. Tinggal kita lihat varietas. Nah, di sini untuk sederhananya kita langsung lihat di F hitung. Nah, untuk varietas 21,28 ini ya, varietas. Kita coba bold. Nah, ini yang varietas 21,28. Kemudian untuk pupuk 5,42 seperti ini. Kemudian untuk jarak tanam 0,84 dan seterusnya. Untuk kombinasi 3 perlakuan itu 0,66. Jadi hasilnya sama. Nah, bagaimana cara membaca hasil dari
tabel ANOVA ini, pada analisis menggunakan Microsoft Excel, jika nilai F hitung lebih besar dibandingkan nilai F tabel 0,05, maka keterangannya berbeda nyata atau berpengaruh nyata. Jika tidak lebih besar atau F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka keterangannya adalah tidak nyata seperti ini. Kemudian, berbeda dengan hasil di aplikasi. Di aplikasi kita tinggal melihat nilai P, ini ya, P value, di mana jika nilai yang tertera pada P value lebih rendah atau lebih kecil dari 0,05, maka keterangannya berbeda nyata. Namun, jika nilainya lebih besar dari angka 0,05, maka kesimpulannya tidak berbeda nyata. Nah, di sini saya ambil contoh untuk jarak tanam ya. Jarak tanam ini ya. Di sini keterangannya di Excel tidak nyata. Kemudian kita lihat di aplikasi aplikasi Minitab-nya. Di sini nilai P atau P value adalah 0,44, artinya lebih besar dari nilai 0,05, sehingga keterangannya sama, tidak nyata. Jadi pembacaannya agak terbalik. Kemudian selanjutnya untuk uji lanjut, kita tinggal pilih menu Start, kemudian ANOVA, kemudian General Linear Model, kemudian Comparison, kemudian kita pilih uji lanjut yang akan kita gunakan, apakah Fisher atau 2K. Nah, di sini misalnya saya menggunakan Fisher atau BNT atau LSD. Tinggal saya centang faktor-faktor yang akan saya uji lanjut seperti ini. Bisa hanya BNT, bisa juga BNT dan 2K untuk memastikan, untuk menghilangkan rasa penasaran kita akan hasilnya. Kemudian selanjutnya tinggal kita klik OK, maka hasil uji lanjutnya muncul seperti ini. Berikut untuk uji mandiri varietas, kemudian untuk pupuk uji lanjutnya, kemudian untuk jarak tanam, dan seterusnya hingga kombinasi 3 faktor. Nah, terakhir teman-teman tinggal klik kanan, kemudian copy sebagai gambar, kemudian kita tinggal pindahkan di sini. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, hasilnya kemudian bisa digunakan dalam tugas ataupun karya ilmiah kita, ataupun mungkin skripsi dan tesis teman-teman.